Kenapa anak muda yang selalu disebut dinasehati? Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 yang dapat naungan itu, syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Anak muda yang lain tidur sampai jam 9 pagi, tak bangun-bangun. Anak muda yang lain sibuk pacaran, bonceng sana bonceng sini. Anak muda yang lain sibuk sakau, mabuk. Anak muda yang lain sibuk ngelem. Anak muda yang lain, tapi ada anak muda yang istiqomah beribadah kepada Allah. Kalau orang tua ke masjid itu biasa. Kalau orang tua enggak ke masjid baru luar biasa. Kalau anak muda ke masjid luar biasa. Makanya ketika dikasih judul peran anak muda, inilah anak-anak muda yang luar biasa. Beruntung ayah kalian, bertuah emak kalian, tak sia-sia dia melahirkan. Bangga emak. Apa kata emak? 9 bulan 10 hari kau kukandung, nak 2 tahun kuku susukan, tapi kau beribadah kepada Allah. Ibu-ibu kalau mau ngasih nasihat gitu, Bu, kalau ada anaknya macam-macam, rugi aku rasanya mengandung kau 9 bulan 10 hari. Kok tahu kau sakau begini 3 bulan ku keluarkan aja kemana? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 9 bulan 10 hari dikandung, 2 tahun disusukan. Keluar hanya cuma jadi koruptor, keluar cuma jadi pemabuk, keluar cuma jadi pengedar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh sebab itu, qalilan ma tashkurun, sikit orang yang bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sikit hambaku ini yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena di tengah kekacauan dunia saat ini masih ada anak-anak muda yang istiqomah. Maka apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang berkata Rabbku Allah, summa istaqamu, istiqamah mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Turun malaikat. Tapi nanti jangan buat kalian pulang dari sini langsung ngaku nampakku malaikat tadi. Sedang Umar bin Khattab aja tak tahu malaikat Jibril. Datang seorang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, duduk dekat Nabi, belaga lututnya sama lutut Nabi, dipegangnya paha Nabi. Bertanya dia tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Setelah itu dia pun pergi. Nabi bertanya, tahu kalian siapa tadi itu? Enggak. Umar, tahu kau siapa tadi? Tidak. Itulah Jibril. Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu Jibril. Umar bin Khattab aja tak tahu Jibril, apalagi kita. Sekarang ada pula orang ngaku jumpa Jibril. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka jangan mengaku-ngaku. Memang Jibril alaihissalam datang membawa wahyu. Jibril alaihissalam datang. Setelah Jibril alaihissalam datang, meninggal Nabi Muhammad SAW, putuslah wahyu. Tapi ilham masih ada. Ada anak-anak muda yang diberikan Allah ilham ke dalam hatinya. Takut dia kepada narkoba, takut dia kepada pacaran. Yang pacaran-pacaran segera ambil HP, putuskan, unsubscribe, unfollow. Adinda, mohon maaf, habis subuh ini aku sudah dapat hidayah. Selama ini aku hanya hijrah, satu yang belum kutinggalkan. Apa bang? Kau yang belum. Tapi setelah mendengar pengajian Ustadz tadi, apa boleh buat? Kuputuskan kau pagi ini. Menangislah dia meraung. Jangan, sabar. Asar nanti kupinang kau dengan bismillah. Itu ya, lama-lama kali. Nah, sekarang tinggal cara ngasih makannya. Setelah kita bahas anak muda, baru kita bahas kebangkitan ekonomi. 3 yang mau kita bahas ini. Pertama, anak muda. Yang kedua, ekonomi. Banyak orang berpikir Islam ini tak mengatur ekonomi. Apa itu Islam? Islam cuma 3 aja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Ini namanya Islam minimalis. 3 ini aja dianggapnya Islam. Dia tak tahu Islam mengatur ekonomi. Ada namanya murabahah, ada namanya tijarah, ada namanya ziraah, ada namanya mudharabah, ada namanya rahan, gadai menggadai,
ada namanya dain, hutang piutang. Ayat paling panjang dalam Quran Al-Baqarah 282. Ingat itu, Al-Baqarah 282 bercerita tentang duit. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Ayat paling panjang dalam Quran, bukan ayat sholat subuh, bukan ayat puasa Ramadan, bukan ayat haji dan umrah, tapi ayat tentang transaksi pinjam meminjam, hutang piutang, masalah duit. Oleh sebab itu masalah duit ini luar biasa. Kita menjadi tenang, sholat khusyuk itu kalau tak ada jumpa kita orang yang minjam duit kita. Coba kalau kita jumpa pas pula dia di samping kita, lain bunyi takbir, Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati syahid, begitu saya cerita duit langsung masuk kotak sedekah. Langsung yang semangat pura-pura tidur, nampaknya. Itu kotak untuk membangun masjid. Isikanlah duit ke situ banyak-banyak. Yang disimpan di dompet hilang, yang disimpan di rekening bank tinggal, tapi yang dimasukkan ke situ, itulah yang akan kekal abadi. Membangun masjid, orang akan sholat di masjid itu, terang benderang kubur kita, lapang alam barzah kita, menetes pahalanya petang, pagi, siang dan malam. Iktikaf anak-anak muda jam 12 malam tahajud, iktikaf mereka 10 terakhir Ramadan, itulah yang kekal abadi. Kalau ada orang yang di dompetnya 1 juta, dimasukkannya ke situ 100.000, tinggal di dompet 900.000, mati dia, yang dibawanya mati, yang 100.000 itu apa yang 900? Tak jelas maka atus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang tak percaya cakap saya. Kalau saya bilang sama dia, duit kau ada 1 juta, 100.000 kau masukkan ke kotak, 900 kau bawa pulang dalam dompet, kau simpan transfer ke bank, mati engkau sore nanti, yang kau bawa yang 100 itulah, yang 900 ambil oleh ahli waris, dibagi-bagikan mereka semuanya. Yang tak percaya silakan tengok aja kalau sampai nyawa sampai sore nanti. Bukan nakut-nakuti. An-nasumiyam, manusia itu semuanya mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi anak muda, mimpi jadi bisnismen. Ketika dia mati, barulah dia sadar, rupanya hidup ini hanya sebatas mimpi jadi rumah orang kaya, rumahnya besar, begitu mati tinggal. Mimpi jadi bisnismen, mimpi jadi presenter, mimpi jadi orang terkenal, begitu mati tinggal, habis, tak bermakna apa-apa. Oleh sebab itu kata Nabi SAW, ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk, wamalabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Apalagi masker nih, cepat kayak lapuk ya. Pakai pagi, siang lapuk. Ustaz ya, saya cium macam-macam bau kain lapuk. Masker kau itulah. Wa ma tasaddaqta, yang kau sedekahkan, fa'amdaita, itulah yang akan kau bawa sampai akhir hayat. Bagaimana mungkin bisa bersedekah kalau miskin, susah, melarat? Lagi-lagi Islam itu kalau kita tengok, coba lihat dalil. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Yang punya tempat di surga bookingnya orang kaya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah, haji mabrur tak ada balasannya kecuali surga. Yang bisa haji orang kaya. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya, yang tetap mengalir apa? Shadaqatun jariyah, yang bisa sedekah orang kaya. Datanglah orang miskin, Pak Ustaz, agama Islam ini tak adil. Kenapa tak adil? Yang masuk surga orang kaya aja. Kami yang miskin nih Pak Ustaz, kau masuk juga, cuman agak lama sedikit. At-tajirus saduqul amin, pedagang, bisnismen yang jujur, yang amanah, ma'an nabiyyin, nanti dia di surga bersama para nabi, wasiddiqin,
bersama siddiqin, wasyuhada bersama orang mati syahid, wassalihin bersama orang-orang soleh. Lagi-lagi orang kaya, orang kaya, orang kaya, orang kaya. Oleh sebab itu anak-anak muda yang hadir subuh ini mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya-kaya. Jadi cita-cita dalam hati kalian, sebelum aku mati aku mesti bangun masjid. Amin. Buat nama masjidnya Masjid At-Taqwa. Yang lagi udah banyak kali. Masjid Al-Ikhlas banyak kali. Biar supaya agak lain sedikit, Al-Ikhlasiyah. Buat nama masjidnya daripada beli motor besar. Itu nama masjid. Nanti saya ceramah di situ. Yang saya hormati Bapak pendiri masjid daripada beli motor besar. Yang saya hormati jamaah-jamaah Bapak Ibu jamaah masjid daripada beli motor besar. Anak muda ya, kenapa kau kasih nama masjid ini daripada beli motor besar? Duit saya ini awalnya mau beli motor besar Pak Ustaz. Terus setelah saya pikir-pikir apa guna manfaatnya, maka akhirnya saya batalkan, saya bangunkan ke masjid. Maka nama masjidnya daripada beli motor besar. Keren kan? Cerdas. Itulah yang orang cerdas. Itulah orang cerdas. Tapi saya kan anak muda Pak Ustaz, ingin juga beli motor. Kau beli aja lengkap 70. Lebih selamat lagi. Kalian mau laju, silakan laju. Malaikat maut di depan. Motor tetap dapat, geng tetap punya, jalan-jalan sore tetap, masjid tetap berdiri. Betul? Mati hilang tinggal semuanya tak bermakna. Tapi kalau ini bisa dilaksanakan, berdiri satu masjid, sholat orang dalamnya, masjid itu pula di pinggir jalan. Setiap orang mampir singgah sholat tahiyat atas masjid, mengalir, mampir orang cebok dia, mengalir airnya ke makam kita. Man yassara an musirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan orang di dunia, dilepaskan Allah kesulitannya pada hari kiamat. Tak ada yang lebih sulit, tak ada yang lebih susah, tak ada yang lebih terjepit di dunia ini daripada menahan kencing. Itulah yang sudah kita lepaskan. Bayangkan dia menahan kencing dari mulai Simpang Marendal sampai ke Kampung Lalang. Pas Kampung Lalang tengoknya masjid. Begitu sampai di masjid, ditengoknya WC berkunci. Apa kata dia? Makan sumpah pengurus masjid ini. Makanya walaupun WC itu terkunci, buat satu terbuka. Buat satu terbuka. Karena ada orang tersesat di situ. Perbuatan yang paling menyenangkan hati adalah man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang melepaskan satu kesulitan orang di dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka dimudahkan Allah pula kesulitan kesusahan dia pada hari kiamat. Itulah tujuan kita mendirikan masjid. Cuman buat juga lah balai agak besar sedikit. Jamaah kalau bisa jangan cuman mampir kencing, sembahyanglah kalian agak 2 rakaat, biar jangan apa kali kalian nanti. Buat situ. Yang cuma mampir aja. Nah, buat kotak sedekah depan, kotak. Jangan kotak nggak bisa lagi digembok, dilaskan. Dilas ke dinding masjid. Dicor kalau bisa. Masukkan juga lah duit ke sini, jangan numpang kencing aja kalian. Jangan macam-macam kalian. Kalau misalnya ambil ini, kuretakkan tulang pinggang kalian. Nah, oleh sebab itu maka ini semua adalah amal. Hari ini anak-anak muda kalian boleh ketawa, tapi saya yakin dan percaya itu masuk ke kepala kalian, tertulis di kepala kalian, teringat di hati kalian. Saat 20 tahun, 30 tahun akan datang, saat itu kalian menjadi direktur, saat itu kalian jadi kepala dinas, kepala kantor, saat itu kalian punya jabatan, maka dalam kepala kalian ingat aku ceramah Ustaz Somad, aku tak akan mati sebelum bangun masjid. Jadi kepala dinas kalian tengok kantor megah, hebat, mewah, pakai eskalator, musola kecil macam kandang kucing. Maka program pertama yang kalian laksanakan adalah aku sebagai kepala dinas mendirikan masjid. Langsung kalian ambil kertas,
panggil kepala badan, kepala kasub, kepala seksi, panggil semua. Aku selama sebulan di sini mesti berdiri satu masjid. Kalian tanda tangan ini, tak siap campang kalian. Awalnya dari keterpaksaan, lama-lama menjadi ketenangan, lama-lama menjadi keinginan. Yang sudah bangun masjid, ada target dalam hati kalian. Aku sebelum mati mesti bangun masjid 100 masjid. Saya pernah ketemu orang kaya di Medan ini. Ustaz Somad, doakan cita-cita saya. Apalagi cita-cita Bapak? Rumah sudah ada, mobil sudah ada, pesawat pun ada. Mau apa? Sebelum aku mati, aku mau bangun 100 masjid. Ustaz Somad udah ada bangun masjid? Ada. Cuman nggak perlu kita update kan? Nah, kalau kalian anak muda-muda mesti kalian update nanti. Begitu masjid jadi, kalian update status di depan masjid. Siapa nama kalian? Namaku Jalil Pak Ustaz. Masjid Al Jalil. Siapa nama kau? Robert. Buat situ. Masjid Robert Al Islami. Waduh lah, mantap. Masjid siapa itu? Masjid saya. Oh, kalau begitu kau riak. Untuk membangkitkan semangat anak-anak muda supaya mereka semangat bekerja, semangat cari duit, tunggang langgang lintang pukang. Apa beda orang Islam cari duit dengan orang Islam yang tak cari duit? Apa beda orang beriman cari duit dengan orang tak beriman cari duit? Sama-sama bisnis, sama-sama dagang, tapi mereka bedanya ada target yang ingin dicapai. Orang beriman kalau cari duit, tujuannya duitnya itu untuk kepentingan agama. Buatkan kos-kosan gratis. Gimana Pak persiapan pensiunnya? Alhamdulillah Pak Ustadz, 100 pintu kos-kosan sudah siap. Mana dia? Itu. Kenapa pintu semua? Memang pintunya aja dulu. 100 kos-kosan. Kos-kosan pakai AC untuk eksklusif, pakai AC, pakai TV, hebat. Buatkan 3 ini gratis untuk anak tak mampu, untuk fakir miskin, untuk anak muda berprestasi. Mesti ada begitu. Kalau tidak habis. Al-Kayyis, itulah orang yang cerdas. Siapa yang orang cerdas itu? Mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Ditekannya hawa nafsunya, dia berpikir apa yang akan kubawa mati nanti setelah mati. Tulis 3 pintu kos-kosan ini untuk wakaf, hasilnya mengalir ke Masjid Al-Ikhlasiyah. Amin. Udah ada belum? Kita doakan mudah-mudahan ada. Tiba-tiba dikasihnya lah kos-kosan yang kurang-kurang mantap. Insya Allah masuk surga kurang-kurang mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengalaman kami bersama selama ceramah pengajian di mana-mana, ada pernah orang mengasih motor. Ustadz Somad, ini motor untuk Ustadz. Akhirnya kami bawa motor itu bannya 2. Kalau bannya 4, mobil. Jadi adalah Ustadz ini orang Medan, ditelepon sama orang Jawa, kau jemput aku nanti pakai motor ya. Dijemput orang tuh pakai sepeda motor. Rupanya maksudnya motor tuh mobil. Karena di Medan motor tuh mobil. Adalah orang ngasih saya sepeda motor, bannya 2. Ustadz, ini untuk dakwah, kami serahkanlah ke suku Talang Mamat di pedalaman Riau, di hutan. Karena itu bermanfaat di dalam. Kami serahkan. Kenapa Ustadz serahkan? Jelek kali. Kok bagus ku ambil. Ada pula orang ngasih ambulan. Kemarin kami ceramah di rumah sakit, tidak ada gunanya punya banyak ambulan. Berapa banyak orang miskin tak bisa dimakamkan, ibu-ibu hamil melahirkan di tengah jalan. Nama anak siapa? Alan Nuari. Lahir di jalan bulan Januari. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Gara-gara apa? Gara-gara ambulan mahal. Pas selesai kami situ, datang Pak Direktur, Ustadz Somad, ini kami wakafkan 1 ambulan. Ambulan wakaf pernah dapat kami, mobil wakaf pernah dapat kami. Mobil yang banyak itu kalau kalian mati tinggal, tapi ada 1 mobil yang bisa dibawa mati.
Kata jamaah berbisik, alah ngawur aja Ustaz tuh. Mana ada orang mati bawa mobil? Pikirnya saya nggak dengar. Ada mobil yang bisa dibawa mati. Mobil mana? Mobil yang diwakafkan fi sabilillah. Diwakafkan mereka. Ceramah pula saya di Aceh Singkel, ramai di tengah lapang. Tanah yang luas, tinggal itu tanah itu semua. Tapi ada tanah yang kekal abadi. Kita, tanah yang kita perlu cuma semeter kali 2 meter. Itulah tempat kita. Semeter kali 2 meter. Dalamnya 2 meter. Kenapa dibuat 2 meter? Supaya baunya tanah ke atas. Maka dibuat kau makin dalam ke bawah. Biasanya orang ukurnya setinggi tegak. Begini tegaknya, udah cukup 2 meter ke bawah. Supaya baunya tak naik ke atas. Karena kalau baunya naik ke atas, datang anjing mengais, dimakan anjing. Ya. Tak ada gunanya manusia ini. Tapi ada yang tanah kekal abadi. Itulah tanah yang kau wakafkan. Pas saya sedang ceramah, berdiri ibu-ibu seorang. Ustaz, tanahku 3 hektar. Ambil. Kami serahkan ke alumni pesantren Darul Arafah. Selama saya ceramah, macam-macam. Begitulah hebatnya. Di Mesir saya lihat sendiri, ketika bercerita tentang sedekah, Khalid Mash'al, Jenderal Panglima Angkatan Bersenjata dari Palestina, nelpon, kami sedang sulit melawan Israel, tolong bantu kami. Maka langsunglah datang orang Mesir membawa karung beras. Begitu karung beras dibawa, langsung ibu-ibu orang Mesir itu membuka gelang-gelangnya, masuk gelang itu semua cincin. Pas dibuat di tempat kita, lama orang tuh milih mana gelang paling kecil. Ada satu gelang, masuk. Pas dibawa ke toko emas, ayah ini imitasi lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita sudah bahas masalah anak muda. Saya kalau ceramah itu di mana-mana fokus. Tak pernah ceramah saya lari ke sana kemari enggak. 3 tadi yang mau kita bahas. Pertama, anak muda, sudah. Yang kedua, masalah ekonomi. Sudah kita bahas ekonomi. Bagaimana orang bisa bangun masjid kalau ekonominya morat-marit? Gimana orang bisa sedekah ambulan kalau makannya Senin Kamis? Gimana orang bisa membangun panti asuhan, panti jompo, tanah wakaf kalau ekonominya tak bagus? Maka ekonomi dari awal nih anak-anak muda, coba kalian kasih tahu sama ayah kalian, sama mak kalian. Kau manggil ayah apa manggil mak? Manggil papa. Makan kangkung papa. Ayah, jangan kalian kasih aku jajan bulan Agustus ini. Aku mau menerapkan ekonomi. Jangan kasih jajan Agustus. September aja nanti lipat gandakan. Kalau kalian mau tahu sayangnya orang tua, karena kalau tiap bulan dapat duit, kita tak tahu makna duit itu. Coba kasih tahu sama mereka. Tolong subsidi APBD, APBN putuskan dulu. Putuskan dulu Agustus September ini. Cobalah kalian cari duit jadi tukang parkir, dorsmer, jual. Tadi sebelum kemari kan ada pasar depannya. Ada pasar. Ustadz, kata mereka, loh tahu pula dia ada pengajian subuh. Coba rasakan susahnya cari duit. Barulah kalian akan cinta sama ayah sama ibu anak-anak muda. Coba rasakan cari duit. Memangnya Ustadz dulu pernah mengalami seperti itu ya. Saya kuliah di Mesir 5 September 1998 sampai saya ke Mesir. Walaupun jelek kaki saya ini udah sampai ke Mesir nih. 5 September 1998 sampai di Mesir. Tak pernah saya minta duit sekalipun. Bukan ayah saya miskin susah enggak. Tak apalah kaya kali, tapi pokok sawit adalah agak 253 batang. Berapa kau kirim sebulan? Tak usah kirim, mak. Apa makan kau di sana? Aku dapat beasiswa 160 pon sebulan. Mana cukup itu? Ku cukupkan. Namun minta duit enggak. Aku mau hidup berdikari sendiri. Musim haji pergi kami, bawa barang-barang dagangan. Pulang dari haji, kami bawa pula barang dari Saudi Arabia, naik kapal laut 2 hari 2 malam. Sampai di Makkah Madinah sana, macam-macam kerja. Ada kawan saya dapat kerja cuman sehari aja. Habis itu lari dari tempat kerja, nyuci piring. Tak putus-putus piring. Sekali datang 3 kontainer.
Ini tak dapat gaji. Ada yang satu lagi sombong bukan main. Aku udah dapat kerja man. Kau udah dapat? Belum. Aku udah, alhamdulillah. 60 ringgit, 60 rial di satu hari. Selamatlah. Besok balik. Kenapa? Berat kali tak sanggup. Apa kerjanya? Ngupas bawang. Ngupas bawang bertimbun. Pakai helm ngupasnya. Biar jangan pedas biji mata. Jadi kami dulu itu luar biasa. Makanya kalau hari ini saya ceramah depan anak muda, jangan kalian minta duit kuliah, jangan kalian. Tidak pernah. Saya tak pernah minta duit. S1, S2, S3, tak ada minta duit. Ini sekarang buaya bukan main, petantang petenteng. Asal awal bulan, mak. Mau kuliah, mak. Mau S1, mak. S2, mak. S3, mak. Mau berbini, mak. Anak lahir pun mak juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bencong aja nggak minta duit. Saya tidak keras. Saya tak nyuruh kalian anak-anakku macam saya betul tak minta duit 4 tahun. Jangan. 4 tahun S1, 2 tahun S2, S3 2 tahun tak minta duit. Bukan seperti itu. Terlalu keras. Itu terlalu berat buat modilan. Kalian kusuruh 2 hari aja, sebulan aja, seminggu aja tak usah minta duit. Cobalah cari duit melalui jual koran. Cobalah cari duit melalui doorsmir, cuci mobil, cuci motor. Cobalah jual duit melalui jual online. Biar tahu bagaimana susahnya. Kalau sudah tahu bagaimana sulitnya, pas duit itu dapat, maka rasa sayang untuk ini suka-suka hatinya aja memakai duit. Dikiranya di kamar bapaknya itu ada pokok duit, asal disiram betunas, asal disiram betunas. Bukan semudah itu. Mereka sayang. Ada pula memaksa emak. Berapa kali saya dapat video WhatsApp, ada orang memaksa emaknya masuk ke rumah, mana duit mak? La ilaha illallah. Aku pijakkan aja batang lehernya. Udahlah mak tu tua melahirkan dia. Kalau memang kau gagah perkasa, pergilah kau ke sana jualan. Bisa kau dapat duit, berhasil hidup. Oleh sebab itu Islam ini mengajarkan Nabi Muhammad SAW tak ada ayahnya, tak ada emaknya. Siapa yang membuat Nabi tak berayah, tak beribu itu? Allah mau mengajarkan kita mandiri. Belum lagi lahir ke dunia, sudah meninggal ayahnya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwanil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Berarti di Kampung Lalang masih ada orang baca Barzanji. Saya mau ngetes saja. Seandainya tadi pas saya baca itu semuanya diam aja. Berarti tak ada lagi orang baca Barzanji. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani 2 bulan. Ala asyuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah. Tufiya bil madinatil munawwarati, meninggal ayahnya di kota Madinah. Abu Abdillah 2 bulan dalam perut, meninggal ayahnya. Mandiri, tak pernah minta duit pada ayahnya. Sebutkan nabi yang tak pernah minta duit pada ayahnya. Salah satunya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa memang tak ada ayahnya sama sekali. 4 tahun meninggal pula emaknya. Diasuh oleh datuknya, kakeknya, opungnya. Meninggal pula. Meninggal dia pada saat usia Nabi, sedang perlunya, sedang butuhnya, sedang sayangnya, sedang cintanya. Lalu kemudian dibesarkan oleh paman. Di antara paman-paman Nabi yang banyak itu, ada satu paman yang paling enak ditumpangi, itulah Abu Talib, anaknya Ali bin Abi Talib. Nama Abu Talib, istrinya namanya Fatimah. Sangat sayang kepada Nabi. Nabi tak berayah, kasih sayangnya didapatkan dari Abu Talib. Nabi tak beremak, kasih sayang emak didapatnya dari Fatimah. Makanya saking sayangnya dia, anaknya pun dikasihnya nama Fatimah. Hebatnya Sayyidina Ali, emaknya Fatimah, bininya Fatimah. Adinda, aku ingin minang. Kenapa aku yang kau pilih bang? Karena namamu sama macam nama emakku, Fatimah. Luar biasa. Fatimah itu Zahra. Nabi SAW hidup berdikari, tak pernah menggantungkan hidupnya pada ayahnya, pada emaknya. Dari mana Nabi hasil hidup? Nabi mengembalakan kambing-kambing orang Makkah. Kalau ada orang mau makan
kambingnya perlu rumput, digembalakan kambing. Waktu itu masih kecil, sudah agak besar, mulailah dia bisnis membawakan barang-barang dagangan. Li'ilafi Quraisy, perjalanan bisnis orang Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita. Was. Memang bentuk leher itu sama, cuman yang keluar lain bunyinya. Satu kori internasional, satu kambing ditarik. Sebelum kalian ngejek, bagus kita ejek duluan kan. Rihlatasy syita, musim dingin. Shaib, musim panas. Musim dingin, musim panas, dibawanya lah barang dagangan. Cuman hebat kalau anak muda ini yang bawa barang dagangan, lakunya pesat. Kalau orang lain yang bawa, laku 5. Kalau dia yang bawa, laku 100. Lama-lama yang punya barang-barang ini heran. Aku heran, kenapa kalau dia ini yang bawa lakunya banyak, tapi kalau orang lain yang bawa lakunya sedikit. Siapa yang bawa ini? Ada anak muda. Siapa namanya? Muhammad. Bawa dia ke sini. Maka Khadijah, bisnis woman, wanita karir. Khadijah heran, mana orangnya? Ditunjukkan mereka. Itulah dia yang selalu membawa itu. Tengok Khadijah. Itu rupanya orangnya. Khadijah zaman itu dia tak mau ngomong langsung, akhirnya disampaikannya lah kepada perantara namanya Maisarah. Maisarah, coba sampaikan sama dia, mau tak dia nikah sama aku? Sampaikanlah ke Nabi, ya Muhammad SAW, ya itu yang punya barang-barang yang kita jualkan selama ini, dia perempuan kaya, mau tak kau nikah sama dia? Akhirnya setuju. Paman-paman Nabi lah meminang Khadijah. Maharnya 20 ekor onta ditambah beberapa uqiyah. Dalam buku ensiklopedia ekonomi Islam disebutkan total mahar nikah Nabi dengan Khadijah, umurnya 25 tahun, anak muda, maharnya 1 miliar. Ini tak saya ceramahkan di depan ibu-ibu karena akan merusak harga mahar. Mudah-mudahan ini jangan sampai cerita nikah mereka. Ibu yang di luar, jangan ibu ceritakan ke ibu-ibu yang lain. Mati tak ada yang laku ini. 1 miliar. Tapi kalau depan ibu-ibu, kalau depan ibu-ibu, saya ceramahnya saya sampaikan. Aqalluha mahran, perempuan yang paling baik, maharnya yang paling rendah. Datang seorang perempuan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada anak muda meminangku, dia mau kasih mahar sepasang sendal. Nabi bertanya, araditi, mau kau dipinang dengan sepasang sendal? Mau ya Rasulullah. Nabi menyetujuinya. Nah, itu. Tapi kalau di depan anak-anak muda nih, saya bilang maharnya 1 miliar supaya kalian semangat cari duit. Saya sangka kereta api. Oh, dekat rel itu sini. Jangan kalian jual pula rel itu nanti. Tentang cerita duit, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau gara-gara ceramah ini rusak harga mahar di Medan, undang saya sekali lagi, kita bahas tentang mahar yang paling rendah. Saya cuma mau cerita bahwa Nabi Muhammad itu entrepreneur, Nabi Muhammad itu businessman, Nabi Muhammad SAW itu orang kaya, nikahnya maharnya 1 miliar. Nama bukunya Ensiklopedia Ekonomi Islam, nama penulisnya Dr. Safi Antonio Mu'allab, Cina masuk Islam. Sekarang yang memimpin sekolah Tazkiyah di Bogor itu Mu'allab, masuk Islam. Kuliah di Australia S3, S1-nya di Yordania, S2-nya di Malaysia. Tapi bisnis ekonominya lancar, otaknya Cina, hatinya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini yang luar biasa. Oleh sebab itu maka anak-anak muda bangkitkan semangat. Untuk sementara nih jual masker aja dulu. Itu yang paling laku kan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam si yang lain-lain itu, parah kali dia. Tabung gas maknya dijual. Saking keninginnya narkoba. Saya dapat bahan-bahan ceramah ini dari jamaah yang ngadu-ngadu tuh kan. Ustaz, doakan suami saya sembuh ya Pak Ustaz. Kenapa? Kemarin saya masak nasi nggak masak-masak Pak Ustaz. Kenapa? Rupanya tabung dijual laki saya Pak Ustaz. Kemarin melahirkan anak saya Pak Ustaz,
melahirkan anak, macam-macam lah datang orang, ada yang bawa bedak, ada yang bawa sabun, ada yang bawa deterjen, ada yang bawa mie instan, habis semua dijual laki saya Pak Ustaz, untuk beli narkoba. Ini orang-orang macam ini ditolakkan aja ke Sungai Deli, buat semak Medan aja dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ekonomi ini mesti bangkit. Kada al-faqru an yakuna kufran. Hampir saja orang fakir itu menjadi kafir. Fakir, miskin, susah, melarat, menjual akidah hanya karena baju kaos, menjual akidah hanya karena dikasih makan sesuap. Karena imannya terletak di sejengkalnya. Sejengkal di atas pusat, sejengkal di bawah pusat. Yang di bawah pusat yang diukur sekarang. Itu yang ada di otaknya. Sedangkan orang beriman selalu memikirkan hatinya mesti bersih, otaknya mesti bersih, hati bersih, otak bersih, karena makanan bersih. Nanti kalau ada orang mau ngasih yang haram, jangan terima. Ustaz pernah ditawari orang yang haram-haram, bolak balik. Ini Pak Ustaz, haram. Katakan tidak, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Tadi cerita duit Pak Ustaz, narkoba itu kan duit juga ujungnya. Korupsi, tidak. Suatu pagi kami makan lontong habis pengajian, datanglah bapak-bapak. Ustaz Somad, ya, dulu Pak Ustaz, waktu saya masih jahiliyah, saya ini dulu jahiliyah Pak Ustaz. Sebetulnya nggak diceritakannya pun, nampak saya dari tatapan matanya. Tertulis di situ jahiliyah. Dulu Pak Ustaz, waktu saya masih jahiliyah, kami bawa duit satu koper kami bawa Pak Ustaz. Kami jumpai pegawai kantor gubernur, kami mau ngapat proyek sama dia. Kami datang ke rumahnya, Pak, tolong kasih kami proyek, ini duit satu koper. Apa kata bapak itu? Tidak. Tapi anak bapak kan sedang kuliah di Australia, perlu banyak dolar, sekarang sedang krisis ekonomi. Tidak, aku tak mau kasih anakku makan haram. Itu orang luar biasa Pak Ustaz, dikenang orang sampai akhir zaman. Berhasil, anaknya sukses, doktor, gara-gara dikasih makan halal. Sebaliknya ada yang hantam kromo, bantai saja, riba sudi. Apa aja duit tuh puas. Kenapa kau ambil duit itu? Kan haram. Duit kan gak ada warnanya. Halal sama haram warnanya merah juga. Diambilnya aja semua. Yang ini jadi hantu, yang ini jadi setan, yang ini jadi genderuwo, yang ini jadi sundel bolong, yang ini jadi begu ganjang. Tak ada pun satu jadi orang, gara-gara makan haram. Saya yakin dan percaya anak-anak muda yang bisa hatinya tergantung di masjid, sholat subuh bisa datang, ini pastilah anak muda yang dikasih makan halal. Karena memang tertulis di situ label halal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajab dakwah, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 5 kurang 15, sekarang jam 6.45, pas 1 jam kita bersama. Ternyata kalau duduk sama anak muda 1 jam tak terasa. Coba duduk sama orang tua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian baca peluang apa kira-kira peluang? Sekarang banyak orang jadi vlogger, banyak jadi YouTuber. Kalian bisa juga buat YouTuber, tapi janganlah cuma ngejar konten sampah itu jangan lagi kalian perbanyak. Cuma ngejar konten, hanya ngejar konten, dipaksakan diri. Orang makan bakso, makan mie ayam, dia makan kecoa. Alhamdulillah makan kecoa hidup. Tengok kawan makan kecoa, followernya 1 juta, mau makan 2 juta, masukkan kepiting. Wah, ini kalau nampaknya kalau masukkan kali jengking bisa 5 juta nih, masuk. Memang 5 juta, tapi kau innalillah langsung. Konten di dekat rel kereta api. Hai guys, lihat kereta api sudah mendekat, mati. Nah, konten-konten sampah. Padahal untuk buat konten halal itu begitu mudahnya. Medan banyak konten halal. Pergi ke kantor pos Medan. Pergi, saudaraku, aku sedang berada di kantor pos Medan. Kantor pos ini didirikan pada tahun sekian, cerita tentang sejarah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Banyak. Buat nanti remaja Masjid Al-Ikhlasiyah lomba konten vlogger, konten bermakna 2020. Buat nanti panitia. Yang juara nanti saya endorse.
Masalah berapa persen nanti kita bicarakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampai hari ini duit YouTube itu tak pernah saya makan. Semua duit YouTube itu untuk beli beras. Nah, Ustaz makan juga berarti untuk fakir miskin. Yang tiap bulan dibagi ke fakir miskin tuh. Tapi kalian masih mahasiswa, belum ada pekerjaan, nggak apa-apa kalian makan. Boleh untuk biaya kuliah. Sampaikan pada mak, ayah, jangan kasih lagi duit. Aku alhamdulillah udah ada pendapatan bulanan sekian dari hasil jual masker sekian, dari hasil jual sendal untuk masjid sekian, dari hasil penjualan sendal di masjid ku jual sekian, dari hasil jual air sekian. Kalau ada duit emak, apa niat cita-cita kau nak? Cita-citaku ingin memberangkatkan haji emak dan umroh. Meleleh air matanya saat kau katakan cita-citaku yang tertinggi ingin memberangkatkan kalian umroh mak, ya. Saat itulah kalian sedang menjolok rahmat dari Allah. Tumpah rahmat dari langit, hidup kalian berkah. Ini cita-cita, apa cita-cita kau nak? Cita-citaku jadi pengacara, mau ku penjarakan mak sama ayah nanti. Tiga ini sudah tercapai. Pertama, anak muda. Kedua, ekonomi. Ketiga, peningkatan. Baca peluang, lihat yang terbaik. Insya Allah semua jadi anak-anak muda yang sukses dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaikilah anak-anak muda kaum muslimin, bil khusus jamaah Masjid Al-Ikhlasiyah Kampung Lalang ya Allah. Allahumma ba'idhum 'anil syarri wal fitan. Jauhkan anak-anak muda kami dari keburukan dan fitnah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak muda kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, pergaulan bebas, pacaran, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'alhum minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan anak-anak muda kami ini berjuang di jalanmu, memperjuangkan agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma waffiqhum lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan ke dalam hati anak muda kami ridha dan cintamu, sehingga mereka beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Allahumma arzuqhumul istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Tanamkan istiqamah dalam hati anak-anak muda kami ya Allah, sehingga badai cobaan berbagai macam datang mereka tetap istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal dan berkah supaya kami bisa berwakaf, berinfak, berzakat, bersedekah. Allahumma a'inna ala dzikrika, tolong hati kami senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Kami ingin saat kami mati nanti yang membisikkan ke telinga kami adalah anak-anak muda kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami ingin saat kami mati nanti yang menyolatkan jenazah kami adalah anak-anak muda kami ya Allah. Kami ingin saat kami mati nanti yang memandikan jenazah kami, yang memasukkan ke liang lahat kami adalah anak-anak muda kami ya Allah. Allah majma'na ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana subuh ini kami bersama di masjidmu, bersama pula kami nanti dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.